بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, ada satu pertanyaan yang masuk disampaikan kepada saya. Apakah ada dalilnya dalam 5 hari imam memimpin takbiran setelah sholat 5 waktu? 5 hari yaitu adalah tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setelah sholat maghrib tadi, misalnya, kemudian imam mimpin jamaah takbiran bersama, atau setelah nanti sholat isya, atau nanti subuh, zuhur, asar, apakah ada dalilnya? Nah, pertanyaan ini saya jawab dengan membacakan kitab Subulus Salam karya Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya takbiran pada hari raya Idul Adha itu ada 2 macam. Yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir kapan saja tetapi sendiri-sendiri, tidak berjamaah atau tidak bersama-sama. Takbir mutlak disunahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang terhitung, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Demikian juga Allah mengatakan, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Zikir kepada Allah pada hari-hari yang diketahui, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini takbir yang pertama, takbir mutlak. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir yang dipimpin oleh imam setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, takbir ini ternyata dijelaskan oleh para ulama. Beliau mengatakan, wa amma ibtida'uhu wa intiha'uhu. Adapun memulai dan mengakhiri takbir muqayyad, fa fihi khilafun aidan, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan mulainya adalah salat subuh pada hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan duhur hari Arafah. Ada yang mengatakan asar hari Arafah. Kemudian selesainya, ada yang mengatakan sampai zuhur dari hari yang ketiga. Ada yang mengatakan sampai akhir hari tasyrik. Ada yang mengatakan sampai zuhur akhir tasyrik. Ada yang mengatakan sampai asar akhir tasyrik. Walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis sahih yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Jadi takbiran setelah sholat 5 waktu dipimpin imam itu adanya sahih dari para sahabat. Kalau dari Nabi tidak ada. Sehingga ringkasnya, kalau kita mau takbiran, boleh kita meniru para sahabat Nabi SAW. Kalau kita tidak takbiran juga tidak apa-apa, karena tidak ada riwayat sahih dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau takbiran, maka paling bagus as-sahhu ma warada fihi 'anis sahabah. Yang paling sahih yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi, qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud, yaitu perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud, wa annahu min subhi yaumi Arafah, dimulai dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ila akhir ayyami Mina, sampai akhir hari Mina yaitu hari tasyrik. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir.
Berarti takbirannya 5 hari. Subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10, 11, 12, 13. 13 ini sampai asar saja. Karena kalau sudah maghrib, itu berarti sudah masuk tanggal 14. Kalau kita Idul Adhanya kemarin hari Selasa, hari Rabu, berarti mulainya adalah Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita Idul Adhanya hari Kamis, berarti mulai takbirannya hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya kebetulan Idul Adhanya kemarin hari Rabu. Berarti saya takbirannya setelah sholat 5 waktu itu sampai hari Sabtu besok sampai asarnya. Nanti Sabtu maghrib sudah tidak takbiran lagi karena sudah masuk hari Ahad. Tapi bagi mereka yang Idul Adhanya hari Kamis, berarti mereka masih takbiran hari Ahad sampai nanti Ahad asar. Nanti begitu maghrib sudah tidak takbiran karena sudah masuk hari Senin. Karena itu kita sekarang takbiran tidak apa-apa. Karena kita tadi habis maghrib belum takbiran. Dan takbiran itu bebas, mau setelah salam takbiran, atau wirid dulu baru takbiran, gak ada masalah. Kata guru kami, Syekh Abdus Salam Asywair, yang terpilih adalah wirid dulu. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian takbiran. Nah, takbirannya bagaimana? Wa amma sifatuhu fa asahhu ma warada fihi. Adapun sifat takbiran yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Salman dengan sanad yang sahih. Salman mengatakan, ucapkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kemudian ditambahkan oleh Imam Syafi'i, walillahil hamd. Atau takbir seperti yang biasanya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Sepaham saya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha diperuntukkan untuk bersenang-senang. Apakah di hari itu jika kita tidak melakukan ibadah sunnah yang rutin kita lakukan, apakah tetap dihitung pahala? Kalau tidak melakukannya karena suatu uzur atau sebab, maka tidak masalah dan Anda tetap dapat pahala. Tapi kalau tidak melakukannya dengan alasan karena ini adalah hari raya, hari senang-senang, itu adalah cara yang tidak tepat. Kenapa? Mari kita perhatikan sabda Nabi tentang hari raya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Jadi sebenarnya istilah hari bersenang-senang itu juga bukan istilah dari Nabi. Nabi mengistilahkannya hari makan, minum, zikir. Maka jangan meninggalkan sholat sunnah yang sudah biasa kita lakukan dengan alasan ini adalah hari raya, berarti hari bersenang-senang, tidak usah ibadah sunnah. Enggak begitu. Dalam hadis yang lain, Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri, wa Yaumun Nahri, dan hari raya Idul Adha, wa Ayyamut Tasyrik, dan 3 hari tasyrik, berarti 5 hari, Iduna Ahlul Islam, itu adalah perayaan kita umat Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan itu adalah hari makan dan minum. Nah, hadis yang tadi menambahkan dan zikir. Makan, minum, zikir. Tidak hanya makan, minum saja. Meskipun di sini hanya disebutkan makan, minum, ini karena meringkas. Tapi zikirnya tetap disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Termasuk salat sunnah, ini zikir. Sehingga meskipun hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tetap kita salat sunnah seperti yang biasa kita lakukan. Bahkan Rasulullah kalau pulang dari lapangan Idul Fitri atau Idul Adha, itu sampai ke rumah beliau salat duha 2 rakaat.
Padahal jarang sekali beliau itu sholat duha, alias sholat duhanya Nabi itu hanya kadang-kadang karena beliau khawatir kalau akan diwajibkan sehingga memberatkan umatnya. Mari kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Id, beliau sampai rumah sholat duha. Karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yusalli qabla al-Id syai'an. Tidak sholat apapun sebelum sholat Id. Fa'idha roja'a ila manzilih. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, shalla rak'atain. Beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Karena itu, ini termasuk sunnah Nabi yang sudah dilupakan banyak orang, yaitu selesai melakukan sholat Id, maka pulang ke rumah, kemudian sholat duha 2 rakaat. Jangan ditinggalkan gara-gara dengan alasan gara-gara ini adalah hari raya. Ya, bukan begitu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, fadilah ilmu dan para ulama. Kita sudah sampai pada hadis 354. Faqala al-muallifu hafizahullah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Katsir bin Qais qala kuntu adalah aku jalisan duduk ma'a Abi Darda bersama Abu Darda radhiyallahu anhu fi masjid Dimashq di masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun maka didatangi oleh seseorang. Faqala lalu dia mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ataituka, sungguh saya datang kepada engkau minal Madinah dari kota Madinah, Madinatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kota Madinahnya Nabi, li haditsin gara-gara satu hadis, balaghani angka yang telah sampai hadis itu kepada saya dari engkau, annaka tuhaddithuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau menyampaikannya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala maka Ibnu Mas'ud maka Abu Darda mengatakan, "Fama jaa bika tijarah?" Kamu datang bukan untuk bisnis? Qala dia mengatakan, "La, tidak." Qala Abu Darda bertanya, "Wala jaa bika ghairuh?" Tidak pula kamu datang karena tujuan-tujuan yang lain? Qala dia mengatakan, "La." Qala Abu Darda mengatakan, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu bihi ilman, yang dia mencari pada jalan tadi ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan, Allah pun akan memudahkan dengan sebabnya satu jalan min turuqil jannah, dari jalan-jalan surga. Jadi ceritanya ada orang jauh-jauh dari Madinah menuju ke Damaskus dalam rangka ingin menanyakan satu hadis saja. Bayangkan, Pak. Nanti dilihat di peta. Dari Madinah menuju Damaskus itu berapa kilo? Dan jangan bayangkan pakai pesawat terbang langsung sampai. Tapi zaman dulu pakai onta. Yang namanya pakai onta berhari-hari. Panas, terik, kemudian dingin, malam, tetapi dilakukan oleh orang ini dalam rangka menanyakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sekarang dengan kita? Betapa mudahnya hadis Nabi kita temukan. Kitab-kitab sudah dicetak, pengajian-pengajian banyak, bahkan di YouTube juga sudah ada rekaman pengajian hadis-hadis Nabi. Tapi kenapa kita tidak bersemangat untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi? Padahal begitu mudahnya kita mendengarkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dari Madinah menuju ke Damaskus dalam rangka ingin satu hadis saja dia bertanya. Maka ketika sampai orang itu ditanya oleh Abu Darda, kamu datang jauh-jauh bukan untuk bisnis? Bukan, katanya. Tidak untuk tujuan yang lain? Tidak, katanya. Nah, maka begitu mendengar semangat orang ini, Abu Darda langsung menyampaikan sabda Nabi. Saya dengar Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Jadi salah satu cara supaya mudah masuk surga adalah menghadiri pengajian-pengajian. Salaka tariqan, menempuh jalan.
dari rumah panjenengan menuju ke masjid ini. Untuk apa? Salat maghrib, setelah itu duduk mendengarkan pengajian. Berarti kita sudah menempuh jalan. Jalan dari rumah menuju ke masjid untuk pengajian. Ini yang menyebabkan kita mudah masuk surga. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jalan ini ada dua macam. Ada jalan yang tampak, yaitu jalan yang dilalui orang. Ada jalan yang tidak tampak. Jalan yang tidak tampak maksudnya adalah satu cara. Salaka tariqan, menempuh satu cara. Yaltamisu fihi ilman. Dengan cara itu dia ingin mendapatkan ilmu agama. Menempuhnya bagaimana? Bisa masuk pesantren, bisa ikut daurah-daurah ilmiah. Daurah itu apa? Pengajian bertubi-tubi beberapa hari. Bisa dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Bisa dengan menyetel pengajian, baik di televisi, tetapi pengajian yang genah, bukan pengajian yang ngawur-ngawur. Demikian juga di radio, maupun di tempat-tempat yang lain, yang kita bisa dengarkan kajian ilmu agama. Maka itu semuanya adalah thariqan. Itu adalah satu cara untuk menempuh, untuk mendapatkan ilmu agama. Itu semuanya menyebabkan kita mudah masuk surga. Jadi kalau panjenengan suka mendengarkan pengajian, berbahagialah. Kenapa? Itu tanda-tanda panjenengan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Ada pengajian, maka datang. Di sana pengajian, datangi. Di sana pengajian, datangi. Nah, ini menempuh pengajian-pengajian seperti ini menyebabkan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Tidak hanya itu kelebihannya, wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, sungguh dia letakkan sayap-sayapnya ridon li talibil ilm, karena ridho terhadap penuntut ilmu agama. Fadilah yang kedua, para malaikat meletakkan sayapnya. Jadi malaikat punya sayap. Sayapnya berapa? Disebutkan oleh Allah, jawabannya dalam Al-Qur'an. Uli ajnihatin. Nanti bisa dilihat pada surat Fatir ayat 1. Ja'ilil malaikah, Allah ciptakan malaikat rusulan sebagai rasul-rasul. Uli ajnihatin, yang punya sayap-sayap. Mathna, ada yang 2 sayapnya. Wa thulatha, ada yang 3 sayapnya. Wa ruba'a, ada yang 4 sayapnya. 2, 3, 4. Tidak seperti burung. Kalau burung sayapnya cuma 2. Tapi malaikat 2, 3, 4. Apakah ada yang lebih banyak daripada 4? Ada. Malaikat Jibril sayapnya 600 sayap. Makanya di sini Allah mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam ciptaannya apa saja yang Dia kehendaki. Maka maksudnya sayapnya tidak terbatas 4. Nah, ini malaikat kalau melihat ada orang menuju ke majelis ilmu, mendengarkan suatu pengajian, maka malaikat datang kemudian meletakkan sayapnya. Apa maksudnya malaikat meletakkan sayapnya? Kita lihat penjelasan para ulama. Mereka ternyata berbeda-beda dalam menjelaskan. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah huduruha majlisah. Maksudnya malaikat ikut menghadiri majelis. Burung terbang, berarti kan sayapnya dikepakkan ini kan. Nah, ketika sayapnya ditaruh, berarti sudah berhenti. Nah, malaikat juga begitu, meletakkan sayapnya, maksudnya malaikat ikut hadir. Jadi malaikat ikut hadir di sekitar kita ini, majelis ilmu ini. Tafsir yang kedua, tauqiruhu wa ta'zimuh. Maksudnya malaikat mengagungkan, menghormati orang yang mencari ilmu tersebut. Yang ketiga, i'anatuhu ala bulughi maqasidih. Malaikat membantu dia supaya mencapai apa yang dia tuju. Dia pengen cari ilmu, dibantu oleh malaikat. Maksud tafsiran yang keempat, qiyamuhum fi kaidi a'daih. Malaikat akan membela orang itu untuk menghindarkan tipu muslihat, tipu daya dari musuh-musuhnya. Jadi misalnya ada musuh Islam yang ingin ngebom di pengajian misalnya. Naruh bom di pengajian misalnya, maka malaikat yang akan menyingkirkannya. Dan itu sudah terbukti beberapa kali ada pengajian yang dikirimi bom dan sebagainya yang tiba-tiba meledak di tempat pengajian tersebut, tapi ternyata gagal meledak.
Kok bisa gagal meledak bagaimana? Itu karena qiyamuhum fi kaidi a'dai, karena malaikat-malaikat yang menyingkirkan dengan sayapnya, disingkirkan apa? Gangguan-gangguan tadi. Au an tawadhu'iha wa du'a'iha lahu. Atau tafsirannya adalah malaikat tawadhu. Jadi meletakkan sayap itu maksudnya tawadhu. Ini adalah kiasan dalam bahasa Arab. Orang yang tawadhu kepada orang lain dikatakan sebagai dia meletakkan sayapnya. Tidak hanya itu fadilahnya mencari ilmu, wa inna talibal ilm, dan sesungguhnya pencari ilmu agama la yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard. Sungguh dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Hattal khitan fil ma, sampai ikan-ikan di dalam air pun memintakan ampun untuk panjenengan yang mencari ilmu agama. Jadi banyak yang memintakan ampun untuk kita. Berapa jumlah semut nggak terhitung. Berapa jumlah ikan cetul yang ada di peceren-peceren itu nggak terhitung. Itu semuanya memintakan ampun semua yang ada di langit dan bumi. Maka kalau fadilah mencari ilmu cuma satu ini saja, kita dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah fadilah yang sangat besar. Sehingga sangat bagus untuk menghadiri majelis ilmu, dihadiri secara rutin karena fadilahnya yang sangat besar seperti ini. Ini bukan berarti menghasung panjenengan untuk ngaji sama saya, tidak, sama sekali tidak. Panjenengan ngaji sama siapapun di masjid manapun silakan. Tidak harus ke masjid ini, tidak harus. Ke masjid yang lain kalau ada yang lebih bermanfaat dari pengajian yang saya sampaikan, silakan, tidak ada masalah. Andaikan di masjid sebelah ada pengajian juga, waktunya bareng seperti ini, malam Sabtu ba'da maghrib, dan pengajiannya lebih manfaat, silahkan datang, nggak ada masalah. Saya nggak sakit hati, nggak akan. Yang penting kita menghadiri majelis ilmu supaya kita mendapatkan fadilah seperti ini, dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian wa inna fadlal alim, adapun fadilahnya orang yang berilmu, alal abid, dibandingkan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamar, seperti kelebihan bulan, ala sairin nujum, dibandingkan bintang-bintang yang lain. Panjenengan perhatikan di langit, bintang kecil sehingga sinarnya tidak begitu bermanfaat untuk kita yang ada di bumi. Ada manfaatnya, tapi nggak begitu banyak. Kenapa? Sinarnya kecil sekali. Tapi kalau bulan, maka bulan ini sinarnya terang benderang. Sehingga pada tanggal 15 tengah bulan, kita bisa melihat bulan yang sangat terang benderang, dan kita tidak butuh lampu untuk di jalan-jalan karena sudah diterangi oleh sinar rembulan. Artinya manfaatnya bulan lebih besar daripada bintang-bintang tadi. Demikian juga orang yang berilmu manfaatnya lebih besar daripada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Kita baca Quran, manfaatnya untuk kita. Kita sholat, manfaatnya untuk kita. Kita zikir, manfaatnya untuk kita. Tapi kalau kita punya ilmu, maka manfaatnya untuk orang-orang yang lain. Disebarkan kepada orang-orang yang lain. Nah, itu diibaratkan oleh Nabi seperti rembulan. Sinarnya terang benderang kemana-mana. Banyak manfaatnya. Sehingga pahalanya lebih besar. Muncul pertanyaan, kenapa diserupakan dengan bulan? Kenapa tidak matahari saja? Matahari itu sinarnya sumbernya dari dirinya. Kalau bulan ini hanya memantulkan dari sinar matahari. Nah, para ulama juga begitu. Para ulama sinarnya bukan dari dirinya sendiri, tapi mereka hanya memancarkan ilmu yang dipancarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu adalah sebagai mataharinya. Para ulama-ulama itu adalah sebagai rembulannya. Mereka hanya menyebarkan ilmu yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ini sekaligus sebagai sindiran bahwasanya para ulama tidak boleh menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu. Ngomong halal, ngomong haram, apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi SAW. Jangan katakan halal haram tanpa ada sumbernya.
Karena ilmu itu ada sumbernya, yaitu dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Makanya Nabi ungkapkan dengan kata-kata al-qamar, seperti bulan. Bulan hanya memancarkan, dia tidak bisa menimbulkan sinar sendiri, nggak bisa. Beliau mengatakan innal ulama, sesungguhnya para ulama, hum warasatul anbiya. Mereka adalah para pewaris nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tidak mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warathul ilma. Tiada lain mereka mewariskan ilmu agama. Faman akhadha bihi, barang siapa yang mengambil ilmu agama, akhadha bihadhihi, berarti sudah mengambil bagiannya. Au qala bihadhin wafir, atau dia mengambil bagian yang sempurna. Hadis ini sahih maknanya meskipun sanadnya dhaif. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya tidak ada fadilah ulama kecuali satu ini sudah cukup sebagai fadilah. Yaitu apa? Mereka adalah pewaris para nabi. 124.000 nabi, semuanya datang ke bumi ini menyebarkan ilmu. Nabi Adam membawa ilmu, mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam wafat, dilanjutkan oleh nabi berikutnya, sama mengajarkan ilmu agama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ilmu agama. Karena itulah para sahabat mengatakan laulallah ma tasaddaqna wala sallaina. Kalau Allah tidak kirim Nabi Muhammad SAW kepada kami tidak akan paham bagaimana sedekah, tidak akan paham bagaimana sholat. Maka yang memahamkan kita sehingga tahu sedekah, sehingga tahu sholat, sehingga tahu jihad, sehingga tahu puasa Ramadan, sehingga tahu ibadah haji dan semua ibadah yang lain, itu karena ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama dikatakan sebagai pewaris para nabi karena menyampaikan ilmu yang sumbernya dari para nabi tersebut. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa nabi kalau mati itu duitnya, dinar, dirhamnya tidak dibagi-bagi, tidak. Nabi Adam wafat. Apakah hartanya diwarisi oleh anak-anaknya? Tidak. Karena Nabi tidak mewariskan dinar, dirham. Nabi Muhammad SAW wafat. Apakah hartanya diwarisi oleh anak-anaknya? Tidak. Dalilnya, Rasulullah wafat, cincin beliau tidak dibawa oleh Sayyidatuna Fatimah sebagai putrinya. Satu-satunya putrinya Nabi yang masih hidup kan Fatimah. Yang lainnya kan sudah wafat kan. Nah, Fatimah masih hidup. Tapi cincinnya tidak diberikan kepada Fatimah. Tidak diwarisi oleh Fatimah. Bahkan cincinnya ini kemudian dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mati, cincinnya diwarisi oleh Sayyidina Umar. Terus diwarisi oleh Sayyidina Uthman. Setelah itu diwarisi Sayyidina Uthman, jatuh ke sumur, hilang. Nah, maka ini dalil bahwasanya harta Nabi tidak dipakai oleh anak-anaknya, tetapi diwarisi oleh kaum muslimin. Karena Nabi tidak mewariskan harta sama sekali. Adapun memakai cincin bebas, boleh kanan boleh kiri, semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 355, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas mengatakan, muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan yaitu ilmu agama, yastaghfiru lahu kullu syai', dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, hatta al-hut fil bahr, sampai ikan-ikan di laut. Bayangkan ikan di laut, padahal pengajiannya tidak di laut. Pengajiannya di masjid. Tapi ikan-ikan di laut, semuanya memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu agama. Tidak hanya yang mengajarkan, tetapi juga talibul ilm. Demikian juga yang mendengarkan. Ini hadis sebelumnya tadi, talibul ilm. Ini yang mendengarkan. Hadis berikutnya, muallimul khair, yang mengajarkan. Berarti dalam hal ini antara yang berbicara dengan yang mendengarkan fadilahnya sama. Yaitu dimintakan ampunan oleh hewan-hewan siapapun juga di atas muka bumi ini.
Kenapa yang ada di laut memintakan ampun untuk kita, padahal tidak ada kaitannya antara kita dengan mereka? Dijawab oleh para ulama, ada kaitannya. Kaitannya apa? Dengan sebab diajarkan ilmu seperti ini, maka orang paham bagaimana bersikap terhadap hewan-hewan tersebut. Ada semut berjalan, bagaimana sikap kita? Apakah dipites? Tidak boleh. Boleh mites semut kalau dia memadoroti. Dia jalan-jalan di pipi kita. Nah, ini mandorot nih. Kalau dibiarkan bisa masuk telinga. Nah, silahkan dipites. Dimatikan. Nggak apa-apa. Tapi kalau semutnya berada di bawah, jangan dipites. Tidak boleh. Anak-anak kecil yang suka mites si semut itu, diajari mereka. Jangan dipitesi. Ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan kasih sayang kepada semut. Nah, sebab itulah maka semut dan ikan-ikan itu kemudian berterima kasih kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu seperti ini, sehingga mereka mendoakan ampunan untuk kita. Hadis 356. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yasluku tariqan." Tidak ada seorang pun menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, yang mencari ilmu padanya, illa sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kecuali Allah mudahkan untuk menuju ke surga. Wa man abta'a bihi amaluh, dan siapapun yang amalnya lambat, lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Artinya, masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Bapaknya orang soleh, anaknya tidak soleh, anaknya tidak akan mendapatkan percepatan naik derajatnya dalam surga gara-gara amalan bapaknya. Tidak akan. Masing-masing orang mendapatkan pahala dari pekerjaannya sendiri, bukan pekerjaan orang lain. Bapak saya soleh, tapi saya tidak soleh. Ya, saya tidak dapat pahala amal soleh bapak. Amal soleh bapak mengalirnya pahala kepada si bapak sendiri. Karena itu orang jangan membanggakan nasabnya. Saya adalah keturunan Nabi. Tidak boleh. Saya adalah keturunan Kiai. Tidak boleh. Memang kita disuruh menghormati keturunan Nabi. Tetapi bukan berarti keturunan Nabi boleh sombong. Saya sebagai keturunan Nabi, kalian harus cium kaki saya. Tidak. Adapun yang suka disebar-sebarkan pada hari-hari ini bahwasanya para habaib Indonesia bukan keturunan Nabi, itu hanya fitnah belaka. Tidak usah kita ikut-ikut campur dalam membahas-bahas tersebut karena tidak ada gunanya. Itu hanya fitnah adu domba antara kaum muslimin. Sementara fitnah adu domba antara kaum muslimin itu sumbernya semata-mata adalah dari setan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya inna syaitana, sesungguhnya setan, qad ayisa, sudah putus asa, ayya'budahul musallun, disembah oleh orang-orang salat, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab, walakin fit tahrish bainahum, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba antara orang-orang yang salat. Akan diadu domba antara habaib dengan kiai, katakan tidak bisa diadu domba. Yang bisa diadu domba hanyalah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang lagi mempelajari sabda Nabi supaya kita tidak terkena hasutan adu domba tersebut. Hadis 358, wa an Matarin, dan dari Matar, qala, dia mengatakan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil peringatan tersebut? Ditafsiri oleh Imam Matar, maksudnya adalah hal min talibi khairin, apakah ada orang yang mencari kebaikan yaitu ilmu agama, fayu'anu alaih, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Matar, ayat ini tafsirannya adalah siapa yang mencari ilmu agama, maka ilmu agama itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah. Berbeda dengan ilmu yang lain, banyak ilmu yang susah. Ilmu kedokteran misalnya, susah itu. Selain susah, biayanya mahal. Tapi kalau ilmu agama, murah dan mudah. Saya ulangi lagi, ilmu agama murah
dan mudah. Di masjid-masjid ada ilmu agama, tidak perlu panjenengan bayar. Tidak perlu panjenengan apa? Membayar kepada takmir masjid. Tidak perlu panjenengan masuk masjid harus pakai karcis, nggak ada. Gratis saja, murah dan mudah. Ilmu agama mudah dipaham. Quran disampaikan, disampaikan tafsirnya, gampang kita menerimanya. Hadis Nabi dibacakan, dijelaskan maksudnya, gampang kita menerimanya. Tapi coba ilmu-ilmu yang susah itu. Ilmu kedokteran misalnya. Panggil dokter ke masjid ini. Nanti beberapa kali aja sudah nggak ada yang mau hadir lagi. Karena susah untuk dipaham. Menjadi seorang dokter. Susah, ilmunya susah. Tapi ilmu agama, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an dhamrah, kata dhamrah talibu ilm. Maksudnya orang yang mencari ilmu agama akan dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 360. Karena Abu Darda adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, idza ra'a talabatal ilm, kalau melihat para pencari ilmu, qala, dia mengatakan, marhaban, selamat datang, bi talabatil ilm, wahai para pencari ilmu agama. Wa kana yaqul, dan adalah Abu Darda mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausa bikum, telah berwasiat terhadap kalian. Maksudnya Nabi dulu telah berwasiat kepada para sahabat. Nanti akan datang orang-orang menuju ke rumah-rumah kalian untuk mencari ilmu agama. Sehingga kalau mereka datang, maka sambutlah mereka. Karena itulah Abu Darda kalau didatangi oleh orang-orang yang mencari ilmu agama ke rumah beliau atau ke masjid beliau, beliau menyambut mereka mengatakan, marhaban, selamat datang, bitolabatil ilm, para pencari ilmu agama, silahkan datang, tempatnya luas. Marhaban itu artinya tempat yang luas. Rohaba, meluaskan. Marhaban, tempat luas. Maksudnya silahkan datang. Silahkan masuk, karena tempatnya masih luas. Maksudnya begitu. Ini menyambut orang yang datang. Seperti kalau kita mengatakan marhaban ya Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Nah, maka di sini Rasulullah menyuruh para ulama, para kiai untuk memuliakan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi sebagaimana para murid disuruh memuliakan para kiai, maka para kiai pun disuruh memuliakan para murid. Disuruh menyambut dengan baik. Marhaban, marhaban, selamat datang. Hadis 361. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisain. Nabi melewati dua majlis fi masjidihi, di masjid beliau. Faqala, maka beliau bersabda, kilahuma ala khair, dua-duanya baik. Wa ahaduhuma afdal min sahibih, tapi yang satu lebih baik daripada yang lain. Amma haula, adapun kelompok tadi, fayad'una Allah wa yarghabuna ilaih, mereka berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Fa in syaa'a atahum, kalau Allah mau akan dikasih. Wa in syaa'a mana'ahum, kalau Allah mau tidak akan dikasih. Maksudnya terserah Allah. Wa amma haula, adapun mereka, fayata'allamuna al-fiqh, mereka mempelajari ilmu agama, wal ilm, wa yu'allimuna al-jahil, mereka mengajari kepada yang belum bisa, yang belum paham. Fahum afdal, maka mereka itu lebih utama. Wa innama bu'ithu mu'alliman, tiada lain saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu. Qala thumma jalasa fihim, kemudian Nabi duduk di tengah-tengah mereka. Jadi ceritanya di Masjid Nabawi ada dua majelis. Satunya majelis doa, satunya majelis ilmu agama. Maka Rasulullah berkomentar, ini dua majelis ini sama-sama baik. Tapi yang majelis ilmu lebih utama. Kenapa? Karena yang majelis doa ini orang-orang minta. Namanya minta, bisa dikasih, bisa tidak dikasih. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ini majelis ilmu, mempelajari ilmu agama, ini jelas pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya memang derajatnya dhaif, saya jujur, tetapi maknanya sahih, bahwasanya majelis ilmu lebih utama daripada majelis zikir. Kenapa? Karena majelis zikir dan doa itu fungsinya untuk diri sendiri. Tapi majelis ilmu itu fungsinya untuk orang-orang yang lain. Yang satu bicara, yang lain mendengarkan. Maka manfaatnya untuk yang berbicara maupun yang mendengarkan.
Kalau direkam, maka manfaatnya pun juga untuk orang-orang yang mendengar rekaman tersebut setelah pengajiannya selesai. Manfaatnya menyebar. Maka sekali lagi, hadis ini derajat sanadnya dhaif, tetapi maknanya secara umum adalah sahih. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.